Hai, balik lagi sama aku, Septiningrum Rizky Ratnasari. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang kekuasaan kehakiman. Sebelumnya, kenalin, aku Septiningrum Rizky Ratnasari, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan NIT 2332484. Yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu definisi kekuasaan kehakiman, yang kedua penyelenggara kekuasaan kehakiman, yang ketiga Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, yang keempat Mahkamah Konstitusi, dan yang kelima Komisi Yudisial. Definisi kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, siapa sih penyelenggara kekuasaan kehakiman ini? Ada dua penyelenggara kekuasaan kehakiman, yang pertama yaitu Mahkamah Agung dan yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Agung ini ada 4 peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, dan yang keempat peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung ini merupakan pengadilan tinggi dari keempat lingkungan peradilan tersebut. Nah, selanjutnya kewenangannya ini apa ya? Kewenangan Mahkamah Agung ada mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang 4 peradilan tadi. Yang kedua yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, Mahkamah Agung ini melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi, teman-teman, dalam 4 peradilan tersebut, peradilan yang di bawah Mahkamah Agung tadi, dia itu ada tingkatannya sebelum dia masuk Mahkamah Agung. Jadi, di bawahnya itu ada pengadilan tingkat pertama, itu biasanya tingkat kabupaten, dan yang kedua ada tingkat kedua, tingkat tinggi yaitu di provinsi, dan barulah dia ke Mahkamah Agung. Jadi urutan berkasus atau berperkara itu awalnya dia di pengadilan pertama, dia sidang di kabupaten. Setelah itu dia kalau misalnya dia nggak inkrah, dia ada upaya hukumnya, dia nggak terima, nah dia kan akan banding, nah dia akan masuk ke pengadilan tingkat kedua. Terus jika dia tidak inkrah, masih ada upaya lagi, dia akan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi 4 badan tadi, jika dia tidak inkrah di pengadilan tingkat 1 dan tingkat 2, maka dia akan naik ke Mahkamah Agung, seperti itu. Lalu pas di Mahkamah Agung ini, apabila dia masih belum inkrah, masih ada satu upaya lagi yaitu peninjauan kembali. Itu syaratnya harus ada namanya novum atau bukti yang belum pernah dikeluarkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Itu. Selanjutnya, kita akan bahas peradilan umum. Nah, peradilan umum ini diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Ada UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Nah, peradilan umum ini salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang umum. Nah, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum itu dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nah, pengadilan negeri ini adalah pengadilan tingkat 1 yang tadi aku jelasin sebelumnya. Terus yang kedua ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu biasanya di provinsi, pengadilan negeri di kabupaten. Terus selanjutnya contoh-contoh dari kasus pengadilan negeri ini apa aja sih? Nah, biasanya dia ada kasus pidana umum kayak pencurian, penganiayaan, penipuan. Terus ada kasus pidana khusus kayak korupsi, narkoba, dan ada kasus perdata, dia kayak pencemaran nama baik, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas peradilan agama. Nah, peradilan agama ini diatur di UU Nomor 7 Tahun 1989, UU Nomor 3 Tahun 2006, dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Bisa kita baca di deskripsi video. Nah,
peradilan agama ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Nah, peradilan agama ini salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat-rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, contohnya apa aja sih ini perkara yang bisa masuk di peradilan agama ini? Yang pertama yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Untuk tingkatan peradilan agama, yaitu yang pertama ada pengadilan agama tingkat pertama yang ada di kabupaten atau kota. Yang kedua ada pengadilan tinggi agama yang ada di provinsi. Dan yang terakhir di Mahkamah Agung. Selanjutnya kita beralih di peradilan militer. Peradilan militer ini diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Nah, peradilan militer ini merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Nah, pengadilan militer ini adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Terus apa aja nih kasus-kasusnya dalam peradilan militer? Ada tindak pidana militer, kayak misalnya TNI kabur dari tugas. Terus yang kedua ada korupsi, tapi oleh anggota militer. Terus ada penganiayaan, tapi dilakukan oleh TNI. Nah, itu masuk di peradilan militer. Selanjutnya, kita akan masuk ke peradilan tata usaha negara atau biasanya disebut dengan PT-UN. Nah, PT-UN ini diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan di UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PT-UN. Sebelum masuk ke peradilan tata usaha negaranya, kita harus tahu nih apa itu tata usaha negara. Nah, tata usaha negara atau biasanya disebut dengan TUN adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Terus peradilan tata usaha negara itu adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TUN. Nah, contoh-contoh kasus dari peradilan tata usaha negara ini seperti misalnya sertifikat tanah yang ganda, terus juga ada surat keputusan dari pejabat TUN tentang misalnya SK tidak lolos CPNS. Nah, itu bisa digugat ke pengadilan tata usaha negara. Untuk tingkat peradilan tata usaha negara ini ada dua, yang tingkat pertama yaitu di kabupaten, dan yang tingkat kedua ada di provinsi, dan yang tingkat tertinggi ada di Mahkamah Agung. Selanjutnya, kita ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi ini memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang terakhir ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini dia bersifat mandiri, dan Komisi Yudisial ini bukan merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, tetapi Komisi Yudisial ini merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas terhadap perilaku hakim. Untuk MA, KY itu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi hakim-hakim di lingkungan MA. Sedangkan di MK, KY tidak ikut dalam pengangkatan, tetapi dia masih bisa mengawasi etika hakim MK. Contoh kasus yang dipegang oleh Komisi Yudisial adalah dugaan suap oleh hakim. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak salahnya, dan saya menerima
kritik dan saran dari teman-teman boleh di komen di bawah apabila ada yang kurang pas atau masih ada tambahan, biar kita semua bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.